Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Aulia dari kelas 10 5, nomor absen 7. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang saya simpulkan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Untuk mengawali materi kita pada hari ini, saya akan bertanya kepada teman-teman, apa itu warga negara dan apa itu penduduk? Oke, saya akan menjawab warga negara. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat dia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, dengan kata lain orang yang mempunyai legasi untuk tinggal di situ. Baiklah, setelah mengetahui apa itu warga negara dan penduduk, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu status warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 disebutkan bahwa warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seseorang dikatakan sebagai penduduk apabila tinggal selama 1 tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama kurang dari 1 tahun atau sementara. Yang kedua, asas penentuan kewarganegaraan. Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki banyak penduduk yang dibedakan dari asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam satu wilayah negara tertentu. Asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau asas kelahiran. Dua, kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu satu, asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran ius soli. Dua, asas kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah atau keturunan ius sanguinis. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dibagi lagi menjadi dua, yaitu satu, asas kesatuan hukum. Dua, asas kebersamaan derajat. Yang ketiga, masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang dialami oleh warga negara yang ada sangkut pautnya dengan hukum kenegaraan, terutama mengenai status kewarganegaraannya di negara tersebut. Masalah kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, apatrid, istilah untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Dua, bipatrid, istilah untuk menyebut orang yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan lengkap. 3. Multipatrid, istilah untuk menyebut orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan yang berbeda. Yang keempat, kewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan. Kewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada azas ius soli dan ius sanguinis. Kewarganegaraan sering juga disebut naturalisasi. Naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi yang diajukan seorang warga asing selama bila memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh. 2. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden dan sebagainya.
Baiklah, sampai disinilah materi yang dapat saya simpulkan. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.